dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Momon menanyakan pertanyaan Gogol jadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba jadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas akhirnya tertawa melihat perilaku Gogol yang berbicara tergagap. Pak Momon pada saat itu membiarkan teman-teman Gogol menertawakan Gogol dan malahan meminta Gogol untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kondisi makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Gogol di depan kelas. Itu ya Bu ya, kalau anak biasanya kalau ada yang salah malah ditertawakan. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Momon terhadap Gogol? Tidak. Mengapa tidak? Pembulian, tidak memanusiakan manusia itu. Iya. Oke, betul. 2. Menurut Anda, tindakan Pak Momon terhadap Gogol adalah sebuah hukuman atau konsepsi? Hukuman. Betul, karena dia menyuruh Gogol untuk ke depan kelas sambil ditunjuk di dunia. Boleh? Iya. Yang penting jaganya setrika itu. Iya, ini ada lagi. Nah, ini Bu, mari kita jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu ini tadi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Ya. Kira-kira apa? Hukuman. Jawabannya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berikutnya. Nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Ini hukuman. Neng kita lihat. Iya. Pertanyaan berikutnya. Nih, membersihkan coretan yang juga di meja tulis. Kan anak pakai tim X. Konsekuensi, ya. Konsekuensi atau hukuman? Kalau saya konsekuensi. Jadi anak-anak sudah membuat perilaku itu sih. Tanggung jawab betul. Nah, ini kira-kira dari pertanyaan simpel ini ya kita sudah bisa memahami ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pertanyaan reflektif Ibu. Ibu Anas guru SD kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ya, setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid mengangkat tangan dan langsung berdiri rapi di depan itu agar dapat mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas sampai beberapa minggu. Karena cukup berhasil, murid-muridnya berdiri antri. Sampai suatu waktu Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan tidak saja pada saat mau masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi?
intrinsik. Iya. belum sadar dari dalam hati tapi hanya mengejar dia. Iya, betul sekali karena iming-imingnya dapat bintang. Iya, ini dapat bintang. Adakan cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia aktif di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Tidak bintang. Harusnya ada. Tapi belum tahu. Ya, kira-kira ada cara lain nggak selain memberi bintang? Kita di awal membuat kesepakatan, dimasukkan ke kesepakatan bisa. Terus cara ini bagaimana cara membangun agar motivasi yang dari dalam diri itu bisa melekat ke anak karena kalau yang sering saya alami terus terang itu lebih banyak kan mengejar dia. Jadi ketika di sini jadi ketika di ini baru melakukan untuk ini cara menumbuhkan Motivasi intrinsik ya. Ini sejauh yang saya tahu ya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi intrinsik itu memang butuh istilahnya konektivitas khusus dengan si murid. Artinya kita bisa pendekatan dulu ya, pendekatan itu tadi yang dari mereka itu jelaskan dulu. Saya kira kita bisa mulai dari pertanyaan cita-citamu apa tuh, coba yang simpel-simpel untuk menjadi lebih jauh. Jadi memang butuh perjuangan butuh sama. Mungkin saya juga belum mengarah sampai sejauh itu. Iya. Apalagi untuk siswa yang notabene kita hanya ketemu seminggu berapa kali ya. Untuk terus terang anak sendiri saja memotivasi agar itu benar-benar tumbuh kesadaran itu sulit. Berapa kali katanya diberi contoh konkret, contoh nyata dari orang tua sudah dicontoh kurang-kurangnya tapi yang anak-anak tidak bisa terjadi. Kita dari